penusu prodi PGSD semester 4 reguler Lubuk Pakam. Sini saya akan mencoba membawakan materi dari mata kuliah matematika kelas tinggi, yakni di submateri dari kurikulum K13 2018 tentang kecepatan dan debit. Berikut penjelasannya. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu. Jarak kecepatan dikali waktu. Untuk menentukan waktu, jarak dibagi kecepatan. Sebelum kita masuk ke contoh soal, sini saya ada media berupa tangga, jarak atau tangga jarak, yakni ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Jadi biasanya di pembahasan kecepatan itu yang sering dipakai meter dan kilometer. Di beberapa soal nanti kita akan temukan hitungannya itu jaraknya meter dan kilometer. Untuk jarak antara satu tangga dan tangga lain, jika dia turun dari kilometer ke meter, berarti ada 1, 2, 3, berarti dikali 1000. Dan untuk naik dari meter ke kilometer, berarti ada 3 tangga, 1, 2, 3. Itu dia kalau naik. Kita masuk contoh soal mengenai kecepatan. Diketahui sebuah bus berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11.30. Pukul 11. Jarak antara kota A dan kota B 330 kilometer. Kecepatannya adalah jadi lamanya waktu yang ditempuh bus dari kota A ke kota B adalah selisih dari
di pukul 5.30 sampai jam 11.00 adalah 5,5 jam. Kalau kita masukkan ke rumus, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jadi jaraknya ini 330 km dibagi waktunya 5,5 jam sama dengan 60 km per jam. Jadi dari kecepatannya. Untuk pembahasan selanjutnya kita masuk di contoh soal mencari jarak. Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Dia berangkat pukul 7.45 dan tiba pukul 11.05. Ditanya berapakah jarak antara kota A dan kota B. Jadi diketahui km per jam. Kemudian waktu 7.45 berangkatnya dan tiba pukul 11.05. Jadi jarak antara selisih. Jadi waktu yang ditempuh dari jam 7.45 sampai 11.05 adalah 3/3 jam. Jadi penyelesaiannya kita masukkan ke rumus. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 45 dikali 3/3 sama dengan 45 kali 10/3 sama dengan 45 dikali 10 jadi 460 dibagi 3 sama dengan 150. Ini satuannya kan jarak yang tadi diminta adalah kilometer, berarti ini jaraknya 150 km. Dan kita lanjut untuk contoh mencari atau menentukan waktu. Soal contohnya, Budi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pukul 5.00 WIB, maka ia akan sampai di tempat tujuan pukul. Berarti diketahui kecepatan km
per jam. Jarak tempuh 360 km. Ditanya waktu. Jadi penyelesaiannya kita masukkan ke rumus. Waktu sama dengan jarak tempuh per kecepatan. Jadi jarak tempuhnya berarti di sini 360 dibagi 60. Berarti 360 bagi 60 ya 6. Jadi untuk menghitungnya kembali, jadi waktu tempuh atau lama perjalanan adalah 6 jam. Jadi tadi ada itu diketahui berangkat pukul 5.00. Jadi dari jam 5.00 ditambah 6 jam berarti tiba pukul 11.00 WIB. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi debit. Debit berhubungan dengan air dan satuan hitungnya yakni volume dan waktu. Sebelum kita memahami tentang penghitungan debit, kita harus memahami dulu satuan penghitungan waktu. Satuan waktu ada jam, atau di tangga ini ada yang biasa sering dijumpai di kehidupan sehari-hari kita, ada jam, ada menit, ada detik. Jadi satu menit itu sama dengan 60 detik dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kita akan coba memaparkannya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 detik sama dengan 1/60 1/60 detik. Lanjut kita masuk ke satuan volume. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. 1 cc sama dengan 1 ml. Sebuah bak mandi akan diisi dengan dengan air mulai pukul. Berarti di sini sudah pukul, berarti waktu ya. T
dengan dari pukul 7.20 WIB sampai dengan 07.50 WIB dengan debit airnya atau D 10 liter per menit. Tentu berapa literkah volume air dari air yang ada dalam sebuah bak mandi atau wadah tersebut? Sudah diketahui selisih dari 0720 WIB sampai dengan 07 adalah 0750 dikurang 0720 30 menit. D-nya atau debit airnya sama dengan 10 liter. Kita balik ke rumus. Debit dikali waktu sama dengan 10 liter kali 30 sama dengan 300 liter. Volume air pada suatu bak mandi adalah 200 desimeter kubik. Kemudian bak tersebut diisi dengan air dari sebuah keran dengan debit airnya yaitu 5 liter per menit. Maka berapakah menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut? Jadi kita jabarkan, diketahui volume air sama dengan 200 desimeter kubik. Debit air atau D sama dengan 5 liter per menit. Ditanya waktu. Penjelasan volume dibagi debit dengan 200 per 5 sama dengan 40 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut adalah 40 menit. Baik, untuk contoh soal yang ketiga, kita akan mencoba menggunakan media berupa botol bekas minuman ringan. Kita akan coba hitung berapa debitnya. Untuk menghitung debit ini kita perlu stopwatch atau waktu yang dapat kita gunakan dari handphone atau melalui jam. Udah 20 detik.
kita punya waktu 1 menit 15 detik, waktu yang habis digunakan untuk air yang keluar dari botol bekas air minuman ringan ini. Jadi untuk soal dari praktek kita tadi diketahui bahwa volume air dari wadah botol minuman bekas ini adalah 350 ml dan waktu yang dihabiskan untuk membuang air dalam botol tersebut adalah 1 menit 15 detik. Jadi diketahui volume air dalam botol tersebut adalah 350 ml dan waktu sama dengan volume dibagi waktu. Jadi 350 ml kita konversi ke liter. 100 ml sama dengan 0,1 liter. Jadi kalau 350 ml sama dengan 0,35 liter. Jadi volume di sini 0,35 liter dibagi 75 detik. Jadi volume dari debit dari botol minuman ini adalah 0,0046 liter per detik. Sekian hasil dari pembahasan dan beberapa media yang saya gunakan untuk menjelaskan materi kecepatan dan debit. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.